Halo semua, selamat datang di Paham Manajemen episode 12. Jadi video kali ini gue mau ngebahas tentang multiplier secara cepat menjadi pemimpin inovatif dan menginspirasi. Nah, spesifik di video kali ini gue akan lebih banyak ngebahas tentang salah satu buku yang menurut gue cukup menarik, yaitu yang berjudul Multipliers, di mana di dalam buku ini ngejelasin tentang bagaimana sih caranya kita untuk bisa menjadi seorang effective leader gitu ya. Jadi menjadi seorang multipliers gitu ya. Nah, kenapa kemudian ini menjadi penting, apalagi kalau kita bekerja secara profesional gitu ya. Nah, kadang-kadang kita harus juga kan nge-lead gitu kan, atau memimpin entah apapun itu, entah itu dalam sisi project, entah itu dalam sisi tim, entah itu dalam sisi klien atau customer, gimana caranya kita berhadapan dengan customer untuk dan nge-lead dia untuk bisa project ini bisa jadi goal segala macam kayak gitu-gitu. Nah, di dalam buku ini itu ngebahas semua tentang soal gimana caranya menjadi seorang effective leaders gitu ya. Nah, jadi buat yang penasaran gimana isi bukunya itu ada apaan aja dan kenapa kemudian gue bilang buku ini menjadi menarik, yuk kita langsung aja bahas dalam videonya. Oke, seperti biasa kita akan start dulu dari chapter 1, yaitu The Multiplier Effect gitu ya. Kenapa sih menjadi seorang pemimpin yang efektif itu kemudian bisa sangat-sangat memberikan impact yang sangat besar terhadap organisasi ataupun siapapun orang-orang yang dipimpinnya gitu ya. Nah, oke. Jadi sebelum gue menjelaskan tentang efeknya, gue akan jelasin dulu tentang ada dua tipikal pemimpin ya di dalam based on bukunya si Liz Wiseman itu. Ada dua. Yang pertama adalah multiplier. Yang pertama ada multiplier, yang kedua ada diminishers gitu ya. Jadi gue jelasin dulu, ada penjelasan di sini. Multiplier is a type of leader who amplifies the intelligence, talent, and capacity of the people around them gitu ya. Instead of relying solely on their own expertise, multipliers create an environment where the others can thrive, think independently, and contribute at their highest level. This leadership style foster growth in the multipliers innovations and engagement within teams and organizations gitu ya. Jadi seorang multipliers adalah seorang leader yang punya karakteristik untuk bisa ngebuat orang-orang intelijensi ya, talent dan kapabilitas orang-orang yang dipimpinnya itu untuk bisa menjadi meningkat lebih tinggi gitu. Nah, itu salah satu tipe multiplier atau pemimpin yang selalu bisa tipe pemimpin multiplier. Ada lagi tipe pemimpin kedua yang disebut dengan namanya diminisher. Oke. Di sini penjelasan juga, a diminisher is a leader who unintentionally limits the potential creativity and contributions of the people around them. Kadang-kadang unintentionally atau kadang-kadang intentionally benar-benar melimitasi potensi kreativitas dan kontribusi dari orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Jadi kayak gitu diminisher gitu. Nah, terus kemudian ada perbedaannya gitu antara seorang multiplier dan seorang diminishers gitu ya. Jadi kalau multiplier ini itu dia tuh bener-bener ngebuat orang-orang di sekitarnya itu jadi lebih jago, lebih pinter, lebih kreatif segala macam gitu, meningkatkan kapabilitas dari orangnya. Nah, kalau diminisher itu ngebuat orang-orang itu yang ada di bawahnya bukan menjadi meningkat, menjadi menurun gitu. Emang agak aneh sih, tapi ya nanti gue jelasin lebih dalam gitu ya. Jadi ada dua tipe pemimpin yang tipe pemimpin yang muncul di luar sana gitu, based on bukunya si Liz Wiseman ini gitu, Multipliers. Nah, pertama gue jelasin dulu tentang karakteristik dari multiplier gitu ya. Jadi kalau misalnya multiplier itu dia punya certain atau spesifik beberapa karakteristik gitu ya. Yang pertama ada talent magnet, ada liberator, ada challenger, ada debate maker, dan yang kelima ada investor. Oke, nah itu. Nah, isinya apa aja sih bentuk-bentuknya? Tapi nanti gue jelasin satu-satu ya, nanti di slide berikutnya. Tapi kalau misalnya mau baca kesimpulannya bisa di-post dan dibaca sendiri di sini kesimpulannya, oke? Nah, impact dari seorang multiplier atau seorang pemimpin yang benar-benar menjadi multiplier dalam suatu organisasi, impactnya adalah yang pertama adalah enhancing productivity. Karena si multiplier ini akan membuat orang-orang yang ada di sekitarnya jadi lebih jago, lebih pintar, dan meningkatkan kapabilitasnya dia gitu. Nah, itu tipikal multiplier gitu di dalam suatu organisasi kalau pemimpinnya seorang multiplier. Berbeda dengan multiplier yang pertama adalah enhance productivity, yang kedua adalah increase engagement gitu. Orang yang bekerja dengan multiplier gitu, nah mereka biasanya berasa kayak dihargai, berasa lebih dipercayai, punya motivasi yang lebih tinggi terhadap pekerjaannya mereka, dan tingkat kepercayaan atau tingkat kepuasannya mereka dan loyalitas mereka terhadap pemimpin ini akan jadi lebih tinggi gitu dibandingin sama diminisher gitu ya. Karena orang-orang yang si multiplier ini punya beberapa karakteristik yang nanti gue jelasin di slide berikutnya gitu ya. Talent magnet, liberator, challenger, debate maker, and investor gitu. Jadi itu impactnya gitu kalau kita menjadi seorang multiplier. Yang ketiga adalah sustainable
sustainable growth gitu. Nah, multiplier ini bisa membuat suatu organisasi itu meningkat tajam growth-nya dan juga sustain. Jadi nggak misalnya ada growth bisa mencapai 100% di tahun pertama, lalu tahun 2, 3, 4, 5-nya jadi pelan. Enggak. Kalau misalnya multiplier itu bisa kayak 1, 2, 3, 4, 5-nya kemudian bisa jadi grow-nya sangat tinggi gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, itu multiplier. Nah, berbeda dengan diminisher. Kalau diminisher itu memberikan impact-nya ya yang seperti gue bilang tadi gitu kan. Jadi bukannya dia meningkatkan orang-orang yang ada di sekitarnya, itu dia malah menurunkan produktivitas menurunkan produktivitas yang ada di sekitarnya gitu. Kenapa kayak gitu? Nah, karena biasanya tipikal diminisher punya beberapa spesifik karakteristik yang ada di sini ya. Misalnya dia tiran, know it all, orangnya sok tahu, paling pintar gitu, si pembuat keputusan. Pokoknya nggak ada keputusan yang nggak ada yang gua nggak tahu. Pokoknya semua harus ada gua yang pegang gitu. Micromanager dan empire builder. Kenapa kayak gitu? Ya karena seorang diminisher ini dia tuh punya karakteristik yang modelnya bentuknya kayak gini gitu. Jadi empire builder nih yang paling parah gitu. Jadi dia selalu ngebikin semua resource tuh ditanggung jawabin atau dipegang sama dia. Orang lain nggak boleh pegang gitu. Sehingga ya kreativitas atau apapun di dalam suatu perusahaan sangat sulit untuk bisa dieksekusi tanpa ada campur tangannya dia gitu. Jadi itu ya tipikal diminisher. Nah, impactnya adalah ya tadi produktivitasnya dalam satu tim menurun, engagement dalam tim menurun gitu. Udah tuh itu mah urusan bos yang lebih ngerti. Saya nggak punya kuasa urusan kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah miss opportunities gitu. By overseeing opportunities. Jadi ketika peningkatan misalnya ada tipikal diminisher dan timnya itu biasanya outputnya tahun pertama, tahun kedua oke. Tapi kalau ketiga, keempat, kelima biasanya udah berantakan kayak gitu. Kenapa? Karena bosnya capek. Semuanya tuh dipegang sama dia, semua dia yang paling tahu dan pekerjaan timnya tuh lambat gitu. Berbeda dengan multipliers yang dia bikin orang itu jadi lebih pinter. Nah, ini kalau diminisher dia bikin orangnya jadi lebih lambat dan ya lama-lama jadi kayak gitulah ya. Nah, gitu sih. Nah, terus abis itu tipikal jadi gimana nih, penting kan gitu untuk bisa mempelajari bagaimana caranya untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik gitu, memimpin dengan baik gitu, menjadi seorang multiplier gitu ya. Nah, nanti gue akan jelasin lagi lebih dalam soal karakter multiplier dan gimana caranya untuk bisa kita menjadi seorang multiplier yang efektif, menjadi leader dan seorang multiplier yang efektif dalam suatu tim gitu. Jadi sabar guys, tonton videonya sampai habis, oke? Nah, terus habis itu di sini dari bukunya ini gue cari dari Google dan ini menurut gue cukup bagus gitu ya. Dengan cara kita melihat ini adalah kesimpulan dari buku si Liz Wiseman itu ya gitu. Jadi dia ngejelasin tentang gimana caranya jadi multiplier dan gimana untuk bisa avoiding supaya kita nggak jadi diminisher segala macam, itu semua ada di sini gitu. Nah, ini ada sampai return on investment-nya juga, gimana caranya untuk bisa ngedidik seorang effective leader tuh kayak apa, kayak gitulah ya. Nah, terus di sini ya, nih gue ceritain nih kemudian yang menjadi menarik dan yang mungkin kita jadi warning awal-awal saat kita memimpin suatu organisasi, tim atau whatever gitu ya. Jadi ada 6 prinsipal untuk kita supaya tidak menjadi accidental diminisher. Jadi multiplier ini itu harus dipelajari ya. Menjadi seorang multiplier tuh harus dipelajari, butuh proses yang panjang gitu ya. Nah, terkadang kita ketika memimpin tidak sengaja kita membuat diri kita atau memposisikan kita menjadi accidental, menjadi diminisher yang tanpa kita ketahui. Jadi nggak selalu diminisher itu adalah orang yang intentionally pengen ngebikin organisasinya jadi jelek gitu. Enggak. Tapi ada juga yang ngebuat seseorang itu benar-benar jadi diminisher karena nggak sengaja gitu. Jadi accidental diminisher gitu. Jadi supaya kita nggak jadi accidental diminisher, nah mungkin warningnya ini bisa dilihat ya dan diperhatikan benar-benar gitu ya. Jadi ada 6 yang ngebuat seseorang tuh jadi nggak sengaja jadi diminisher. Yang pertama adalah the optimist gitu ya. Nah, to create a belief that the team can do it gitu ya. Nah, kadang-kadang itu biasanya the optimist tuh tipikalnya adalah kalau misalnya ada seorang gitu memimpin dalam suatu tim, nah terus tiba-tiba kayak dia sangat over optimistic gitu, kayak pokoknya kita bisa mencapai bulan dengan jalan kaki. Kayak gitu, kayak
what the hell gitu kan, tanpa ada underlying datanya biasanya ke dalam sebuah perusahaan yang benar-benar kayak, oh iya nih kayaknya kita bisa mencapai sini karena segini-segini gitu. Berbeda dengan kalau ada datanya kayak begini-begini, kita optimis boleh gitu. Tapi biasanya kalau yang typical diminisher umumnya, yang accidental diminisher biasanya tuh mereka over optimistic gitu ya. Itu ya tipikal yang pertama. Jadi kalau misalnya kita nggak pengen jadi leader yang diminisher, kita harus jadi kalau bisa jangan over optimistic, optimis aja, biasa aja gitu, tapi jangan over optimis. Yang kedua adalah the rapid responder gitu. Nah jadi tipikal seorang diminisher yang nggak sengaja itu biasanya mereka adalah rapid responder. Jadi setiap ada masalah mereka selalu benerin gitu ya. Jadi misalnya ada problem nih kayak gini dari timnya ini leadernya ada problem nih Pak gini gitu kan. Nah akhirnya dia tuh selalu ngebenerin semuanya, rapid responder. Oh iya nih kayak gini, kita harus begini kasih solusinya gini pokoknya begini cepet kayak gitu. Nah itu tipikal diminisher gitu ya. Kenapa itu jelek dalam suatu perusahaan? Karena kalau misalnya kita menjadi seorang the rapid responder gitu, nah jadi orang-orang timnya kita ini timnya nanti akhirnya jadi nggak belajar gitu. Kalau ada masalah segala macam nanti minta tolong sama bosnya, ini ada masalah segala macam, ini udah si bos ini aja karena dia tuh yang paling ngerti dan yang paling cepat untuk inian segala macam. Nah kayak gitu. Nah jadi itu sebenarnya nggak bagus gitu saat kalau kita nge-lead di tim gitu ya, nge-lead suatu tim. Nah cara yang lebih bagus menurut gue itu kan yang based on buku ini juga adalah bagaimana caranya kita untuk bisa memposisikan diri kita saat kita nge-lead gitu. Jadi caranya adalah bukan kita berdiri di depannya. Jadi misalnya kayak gini ya, ini ada tim gitu kan. Nah terus lu berdiri di depannya gitu. Jadi kalau ada masalah, lu duluan yang kena baru timnya gitu. Nah jangan kalau bisa jangan kayak begitu gitu. Caranya adalah lu berdiri atau kita tuh berdiri di samping timnya gitu ya. Jadi kalau timnya ada masalah gitu, ya udah timnya dulu coba perbaikin kayak gini. Kalau udah mentok nggak ngerti, ya baru nanti kita berdiskusi sebagai seorang leadernya sama timnya tuh nanti baru berdiskusi satu sama lain sehingga hasil outputnya tuh jadi lebih diverse dan timnya juga jadi bisa berkembang gitu. Cara untuk bisa berkembang yang paling cepat adalah sebenarnya ya melakukan banyak problem solving. Kalau semua problem solvingnya itu dikerjakan sama leadernya, ya gimana timnya mau berkembang? Susah gitu. Jadi kalau bisa jangan berdiri di depan gitu ya. Semua problem dicaplok sama tim leadernya gitu. Jangan biarkan timnya yang nyaplok masalahnya, tapi kalau ada masalah yang sangat sulit mereka nggak bisa dan butuh bantuan, ya tim leadernya nyaplok juga bantuin gitu sampai akhirnya mereka bisa berdua maju untuk bisa jadi lebih sukses kayak gitu. Jadi kalau bisa jangan jadi rapid responder, biarin aja dulu timnya beresin, benerin, ada apaan ya udah coba di solve sendiri. Emang lu udah coba ini belum? Udah coba googling belum? Udah pakai ini belum? Kayaknya ini belum bisa deh. Lu udah coba ini belum? Kayaknya itu belum. Ini kayaknya kayak gitulah. Jadi selalu kayak begitu sebelum melakukan respon, apalagi solusinya semua dikasihin gitu. Jadi timnya malah nggak berkembang. Yang kedua adalah the pace setter gitu. Jadi the set of high standard for high quality of a pace. Ini hampir sama, mirip-mirip kayak optimis, tapi dia kayak ngeset goalnya. Pokoknya kita harus mencapai goal tuh sampai 10.000% gitu. Nah itu tuh sesuatu hal yang kayak menurut gua nggak masuk akal gitu kan. Kalau nggak ada underlying datanya. Kalau underlying datanya misalnya, kita bisa mencapai 1000% nih di tahun sebelumnya. Ya udah mungkin kalau 10.000% kemungkinan kita bisa gitu. Tapi kalau nggak ada datanya, kita sekarang baru mencapai 10%, lu asking for 10.000 ya gimana caranya gitu kan. Ya ada setnya, ada polanya pelan-pelan. Oh iya segini, coba lagi naik lagi terus sampai ini. Jadi jangan over optimistic juga dan jangan terlalu ngeset pace-nya tuh terlalu kenceng gitu, kasihan timnya gitu. 3. Yang keempat adalah the rescuer. Nah ini tukang tolong juga gitu. Jadi hampir sama. Kalau tadi kan rapid responder ya. Jadi dia kalau ada masalah langsung balas gitu. Kalau ada masalah langsung balas gitu. Ada masalah langsung balas. Kalau rescuer tuh maksudnya kalau ada masalah udah langsung dibalas tuh dia langsung bantuin gitu. Kayak tadi solusinya begini, ini begini, ini semua gitu. Yang gue bilang tadi. Jadi dia bukannya timnya berkembang, malah timnya menciut. Jadi dia kayak gini nih. Posisinya ya. Ini timnya, ini dirinya gitu. Jadi timnya bukannya berkembang, malah timnya ngekor
leadernya nih. Ini leadernya, ini timnya ngekor. Jadi cuman ngekor doang timnya. Pokoknya leadernya apa namanya ada masalah, udah leadernya yang kena gitu. Jadi dianya nggak sama sekali nggak bisa solving problem apapun gitu. Jadi kayak gitu. Itu ya kalau misalnya kita terlalu merescue, ngebantuin gitu tim kita gitu, keterlaluan gitu. Jadi itu yang keempat. Yang kelima idea guy. Kalau misalnya di dalam bahasa Jawa ini sebutannya mencela-mencelek gitu. Ya jadi kalau tipikal diminisher yang kayak gini ya. Jadi kadang-kadang kita bisa menjadi seorang leader itu karena mungkin kita punya natural born leader, yang artinya adalah natural born problem solver gitu ya, dan juga natural born kreatif gitu. Jadi kita tuh punya ide, sparking ide tuh di dalam kepala kita tuh luar biasa banyak gitu. Muternya tuh luar biasa banyak di dalam kepala gitu ya. Nah, kan tetapi kalau kita ngelit itu kita nggak bisa mengimplementasikan semua ide yang ada di kepala kita langsung gitu, jadi nggak bisa. Ini harus benar-benar diturunin dulu, dipikirin dulu, bikin strategi di planningnya kayak apa segala macam. Nah tujuannya, fungsinya apa kayak gitu, karena kalau misalnya kita bekerja secara tim, kalau timnya misalnya baru ngerjain ini X, tiba-tiba pindah ke C, tiba-tiba pindah ke A, pindah ke B, pindah ini, waduh repot gitu. Akhirnya jadi kita timnya malah nggak berkembang gitu. Nah terkecuali ya mungkin ada cara efektif yang mungkin 1000% lebih gampang dan lebih mudah, yaitu mungkin bisa pindah gitu ya. Atau mungkin ada based on underlying datanya, kayaknya ini pekerjaan yang kita lakukan udah certain amount of time tapi kok nggak bergerak dengan cepat kayak gitu ya. Nah itu kita bisa ganti, coba rubah dikit-dikit gitu ya. Tapi jangan loncat-loncat gitu kalau bisa. Ya gimana suatu ide, produk, eksekusi bisa selesai kalau baru jalan setengahnya aja itu tiba-tiba ganti lagi idenya, ganti lagi idenya, ganti lagi gitu. Jadi nggak bisa berkembang dengan cepat gitu. Makanya nggak bisa berkembang atau idenya nggak bisa berkembang secara penuh gitu. Makanya kalau tipikal pemimpin gitu biasanya kalau yang diminishernya itu tipikalnya adalah mencela-mencele atau idea guy, itu biasanya dia lebih timnya suka kesel kalau gue punya ide nih, itu udah males dengerin nih gitu, karena biasanya eksekusinya kurang gitu. Jadi kalau bisa jangan kayak gitu. Itu yang kelima. Yang keenam adalah always on gitu ya. Kalau kita ngechat jam 2 malam dia bales, dia nggak pernah tidur, nggak pernah istirahat, selalu muncul. Ada 5 grup chat gitu kan, ada 5 grup channel. Channel pertama itu misalnya kayak channel umum, channel support, channel engineer, channel apa gitu kan. Nah dia tuh selalu aktif di setiap channel. Ini kita lagi ngobrolin apa di sini gitu kan, tiba-tiba dia nongol. Dia lagi ngobrolin apa di sini, tiba-tiba nongol. Dia lagi di sini, nongol lagi. Jadi ini one man show company misalnya. Jadi sampai ada yang istilah gitu, one man show company. Jadi sehingga semuanya itu yang ngerjain dia, yang ini tuh dia kayak gitu. Jadi dia selalu on gitu. Ada problem dikit ini langsung dia nongol gitu. Ini langsung nongol. Mau jam 2 pagi, jam 3 pagi, pokoknya dia selalu nongol kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh nggak bagus juga. Jadi struktur organisasi jadi nggak berjalan segala macam. Terus juga timnya jadi tidak punya responsibility untuk bisa ngebales gimana cara merespon suatu masalah segala macam kayak gitu-gitu, malah nggak ada gitu karena si tim leadernya selalu muncul di setiap saat kayak gitu. Itu juga bermasalah. Gue pernah sih ketemu sama orang yang kayak gitu, sumpah nyebelin banget itu kalau misalnya kayak gitu sih. Kita baru mau ngasih respon tiba-tiba ini, terus nanti di endingnya pas lagi pas lagi review, oh iya nih si Anu nggak pernah kerja karena begini-begini, nggak pernah bales lah. Padahal kita mau bales tapi dia udah bales duluan gitu. Jadi ya gue males deh kalau misalnya ketemu sama leader yang model tipikalnya kayak gitu tuh, rese banget gitu. Jadi itu ya yang dimaksud dengan the multiplier effect. Dan kalau bisa ya kita jangan sampai jadi seorang diminisher. Itu pentingnya bagaimana caranya kita untuk bisa memposisikan diri kita untuk menjadi seorang effective leader, yaitu seorang multiplier. Gimana cara kita memimpin orang lain supaya orang lain tuh bisa berkembang lagi kayak gitu. Itu yang di bukunya The Swissman soal multiplier. Lalu chapter kedua berikutnya yaitu ada 5 disiplin dari seorang multiplier gitu. Tadi gue bilang ada karakteristiknya nih sebenarnya seorang multiplier. Gimana caranya kita supaya untuk bisa
menjadi seorang multipliers gitu ya. Jadi dalam sesuatu hal yang kita pimpin, semua orang tuh bisa berkembang dan ini menjadi lebih baik. Lalu kemudian yang pertama adalah the talent magnet gitu. A talent magnet is a leader who attracts, develop, and retain the best talent by creating an environment where people feel value, challenge, and inspired gitu. Jadi maksudnya adalah talent magnet adalah orang yang selalu attracts, dan selalu attract tuh attract orang, develop, mengembangkan, dan juga retain orang-orang yang paling terbaik di sekitarnya mereka gitu ya. Mungkin contohnya ada beberapa karakteristik dari talent magnet. Yang pertama adalah selalu mencari talent dimanapun gitu. Jadi si talent magnet atau pemimpin itu nggak selalu ngelihat orang itu talent atau bakat itu tuh dari luar aja, entah dari proses hiring perusahaan ya, tapi dia juga selalu melihat orang-orang tuh di dalam internal proses timnya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada ngelihat nih orang-orang yang suka berkontribusi, suka ngasih ide, suka bagaimana, itu sebenarnya adalah seorang leader di dalam internal timnya dia. Nah, kalau seorang talent magnet, dia tuh lebih peka terhadap kayak gituan. Lu jadi leader aja ya, kayak gue lihat lu tuh lebih banyak berkontribusi ke dalam suatu perusahaan. Kayaknya lu mampu untuk bisa nge-lead tim ini deh, kayak gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan look for talent everywhere, dan juga seorang talent magnet di dalam suatu perusahaan gitu. Karakteristik seorang multipliers adalah tipikalnya tuh kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah find people native genius. Jadi native genius tuh apaan sih? Native genius tuh ibaratnya kayak bakat terpendam gitu, yang bahkan kadang-kadang orang itu tahu atau bahkan tidak tahu pun, si leadernya ini, si pemimpinnya ini tuh bisa peka dan tahu gitu sebelum orang itu tahu. Itu keren banget itu kan. Jadi seorang pemimpin, seorang multipliers itu tuh selalu memperhatikan orang tuh dengan sangat seksama. Berbeda dengan diminisher yang kayak bodo amat, gue gak peduli sama tim gue. Nah itu kalau seorang multiplier, dia benar-benar memperhatikan nih setiap kali pekerjaan. Oh kayaknya ini dia kurang di sini, oh orangnya kayaknya kurang teliti di sini, oh orangnya kok dia lebih suka ngobrol sama orang, kayaknya dia lebih suka pekerjaan yang ini dibanding yang ini. Dia benar-benar memperhatikan dan bekerja berdasarkan intuisinya dia gitu, untuk bisa menemukan native genius, bakat terpendamnya dari timnya mereka. Nah ketika bakat terpendamnya itu bisa muncul dan dia bisa diposisikan di tempat yang pas di bakat terpendamnya, wah itu baru mulai gitu kan, perusahaan tuh bisa, produktivitas tuh sangat meningkat tinggi gitu. Makanya menjadi seorang multiplier, talent magnet itu menjadi sangat penting gitu ya. Nah terus habis itu berikutnya yang ketiga adalah utilize people at their fullest gitu. Nah tipikal orang-orang yang multipliers itu tuh mereka selalu mengutilize orang-orang timnya gitu. Jadi nggak semuanya dikerjain sendiri, apa-apa tuh kerjain sendiri, gue yang paling tahu, gue yang paling ngerti gitu. Enggak. Jadi dia selalu memberikan ruang-ruang kepada timnya untuk bisa ngerjain gitu ya. Jadi di sini penjelasannya. Talent magnet ensure that people are engaged in work, maximize their potential, they ever underutilizing skill or allowing talent to stagnate gitu. Jadi dia nggak memperbolehkan orang kok cuma bengong-bengong doang, nggak ngapa-ngapain segala macam, nggak memberikan ide. Dia nggak akan memperbolehkan itu ya. Dia selalu bikin orang-orang di dalam suatu timnya itu, ayo idenya apa, ayo ininya apa, ayo kalau misalnya lu bisa kasih ide ada bonus, oh ya ayo kalau misalnya lu bisa ini ada ininya, lu pasti lu pasti bisa nih gitu kan kerjain ini, lu pasti mampu kerjain ini kayak gitu. Tipikal orang yang selalu utilize people at their fullest gitu ya. Itu yang ketiga. Ini ada salah nih, 1, 2, harusnya 3, 4 gitu ya. Yang keempat adalah remove the blockers gitu. Nah tipikal multipliers itu adalah orang-orang yang tipikalnya kayak misalnya nih ya, ada timnya naik mobil gitu kan, dari atas kenceng. Nah si pemimpinnya itu biasanya ngegeser-geserin, ada blocker sini jangan. Jadi timnya bisa lewat gitu. Ini ada blocker lagi batu di sini ya, timnya pemimpinnya geser. Ada blocker lagi terus gitu. Sampai akhirnya timnya tuh benar-benar bisa lari kenceng gitu. Bukan baru awal-awal tuh udah ditutup jalannya supaya timnya malah nggak bisa berkembang kayak gitu. Jadi tipikal multipliers adalah orang-orang yang selalu ngilangin blocker untuk tim, yang membuat timnya tuh jadi lebih leluasa untuk bekerja. Itu yang dimaksud dengan talent magnet. Salah satu karakteristik dari seorang multiplier. Nah perbedaannya dengan diminisher. Nah ini ya, diminisher itu biasanya tuh kebalikan dari ini semua gitu ya. Mereka itu yang pertama adalah selalu acquiring resources. Jadi mereka pokoknya semua nih resources harus gua yang punya. Lo nggak boleh lo nggak boleh ini
punya kuasa untuk megang resources ini atau sumber daya ini, harus gue yang tanda tangan, kalau enggak lu enggak kalau enggak nih perusahaan bakalan gagal. Nah, tipikal-tipikal kayak gitu tuh biasanya tuh di minister. Itu yang pertama. Yang kedua adalah putting people in the box. Ini gue pernah kerja sama orang yang kayak gini, bener-bener sangat perfeksionis organizer gitu ya. Jadi kayak apa ya, kita kerja belum ini, pokoknya ini harus di sini ya, ini harus di sini ya, ini harus di sini ya, ini kayak wah gue bilang gila juga gitu bilang kan, kayak belum juga dikerjain dan orangnya tuh perfeksionis dan nggak mau dengerin gitu kan. Kayak lebih mending kalau misalnya orangnya oh ini kayak sini, oh ya udah di sini aja ya, soalnya ini lebih bagus, itu mau dengerin. Iya, ini enggak, benar-benar udah mengkotak-kotakan orang dalam box. Pokoknya lu di sini, di sini, di sini. Pokoknya nggak boleh, kerjanya harus begini, 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 begini. Terus abis itu dia nggak mau dengerin feedback dari orang. Dan juga mending kalau misalnya dia misalnya mengkotakkan orang ya, nih pokoknya pekerjaan ini harus dikerjakan dengan cara begini gitu kan. Tapi kalau ada detail yang kurang, nanti orang memberikan kata-kata ajaibnya mereka gitu kan, kayak ya udah lu pikir aja sendiri, itu kan ada sesuatu hal yang obvious gitu. Obvious tuh maksudnya umum, lu itu kan hal yang umum, ya lu masa gitu aja nggak ngerti sih. Nah, itu ada kata-kata yang paling memuakkan gue. Kalau kita makanya gue belajar untuk bisa menjadi baca buku multipliers juga. Tujuannya adalah supaya gue nggak pengen jadi orang kayak gitu karena itu nyebelin sumpah. Kalau misalnya kita punya tim gitu kan, terus abis itu tim leadernya kayak gitu, lu pikir aja sendiri, masa itu aja kayak gitu aja nggak bisa, lo ini ya, kayak waduh udah males banget gua kalau kayak gitu ya. Habis itu yang kedua. Yang ketiga adalah letting talent languish gitu. Jadi maksudnya dibandingin dia kalau misalnya ada blocker segala macam tuh, orang-orang si diminisher ini bukannya ngebantuin gitu. Misalnya ada tim nih naik mobil kenceng gitu kan, bukannya ngebantuin timnya untuk bisa jadi ada masalah di depannya, batunya dipinggirin atau temboknya dipinggirin, malah dia bikin tembok-tembok sendiri gitu, tembok lagi, sehingga timnya malah jadi nggak bisa lewat gitu. Dengan cara gimana ya, bikin prosesnya sendiri, bikin caranya sendiri, pokoknya harus aturannya gue, lo harus komunikasi dulu sama gue baru gue terima kayak gitu, lo harus bikin gue senang dulu baru gue tanda tangan ya, kayak gitu malah jadi akhirnya perusahaannya tidak berkembang. Itu yang dimaksud dengan diminisher gitu. Kalau dari sisi kebalikannya dari talent magnet gitu ya, jadi diminishing dari sisi talent atau bakat seseorang, sehingga orang-orang nggak berkembang di dalam suatu perusahaan atau organisasi atau tim gitu ya. Lalu kemudian berikutnya adalah the liberator atau seorang pembebas gitu ya. Nah, karakteristik yang kedua dari seorang multipliers adalah dia tuh liberator atau pembebas. Yang pertama, dia itu adalah selalu memberikan ruang gitu tuh ya, di sini create space. Nah, penjelasannya adalah liberators create an environment where individual have the freedom to express an ideas, explore possibilities and take ownership of their contributions gitu ya. Jadi seorang pemimpin gitu, dia tuh seorang liberator, pembebas itu selalu bisa ngebuat tim-timnya itu untuk memberikan ruang kepada tim-timnya untuk bisa ya memberikan kontribusi, mengekspresikan ide dan juga mengeksplorasi possibilities. Dan dia juga nggak ngejudge ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan segala macam, karena diberikan ruang, dia juga tidak pernah ngejudge segala macam. Jadi itu seorang liberator gitu ya. Jadi kenapa seorang pemimpin yang multiplier ini, kenapa pertumbuhan itu sangat besar atau sangat tinggi? Ya karena dia tuh seorang liberator, memberikan ruang kepada orang-orang untuk bisa mengekspresikan idenya, sehingga inovasi, kreativitas, cara-cara kerja baru, workflow baru itu bisa diterapkan di dalam suatu perusahaan gitu kan, atau di dalam suatu tim, sehingga timnya bisa accelerate lebih kenceng lagi gitu. Ya itu berbeda dengan diminisher, nanti gue jelasin ya. Itu yang benar-benar gak ngasih ruang gitu, akhirnya jadi timnya lambat. Itu yang pertama ya, the liberator create space. Yang kedua adalah the liberator demands people's best work gitu ya. Liberator maintain high expectations not by instilling fear but inspiring excellency. They balance safety with accountability, pushing individual to reach their full potential. Nah, tipikal yang pembebas ini tuh biasanya mereka kayak selalu menggunakan kata-kata ajaibnya mereka gitu. Kita pasti bisa. Pokoknya 100% kita pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Kita cuma butuh waktu. Ini bisa kalau caranya mungkin kayak begini. Kita pasti menemukan pola-pola kayak begini. Nggak mungkin nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Semua bisa 1000%. Alah gampang. Pasti kita bisa. Kayak gitu lah. Jadi dia selalu demand people best work based on their visions dan juga based on safety dan historical data yang sebelumnya udah ada gitu. Jadi dia selalu bikin
ruang berkembang, ruang kerja di mana tim-timnya tuh bisa memberikan base work-nya itu, kreativitasnya mereka secara utuh di sana gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah generate rapid learning cycle. Jadi gitu ya. Jadi yang ketiga, tipikal seorang multipliers yang liberator atau pembebas itu tuh mereka biasanya punya ruang atau punya cara tersendiri untuk bisa bikin timnya jadi sangat pintar dengan waktu yang sangat cepat. Nah, ini sebenarnya udah gue pernah bahas sebelumnya ya, di episode sebelumnya soal masalah collaborative learning. Bagaimana caranya suatu organisasi itu bisa berkolaborasi ke dalam satu spesifik yang disebut dengan namanya knowledge base, di mana orang bisa sharing ideas sangat bebas, luar biasa. Wah, luar biasa. Muternya tuh luar biasa gitu. Nah, nggak cuma itu aja sih, sebenarnya ada banyak lagi hal cara-cara lainnya untuk bisa meningkatkan rapid learning cycle ya. Tapi misalnya coaching, mentoring segala macam, berbeda dengan seorang diminisher. Itu tuh tipikal diminisher kayak coaching nggak bodo amat, gue nggak males, gue ngajarin dia apa fungsinya, ngajarin dia ntar dia jadi lebih pinter dari gue, nggak usah lah, ini dia nggak penting, ini ntar juga paling dia ini bego, nggak bisa kayak gitulah. Jadi meskipun udah gue ajarin juga ntar lama-lama dia nggak ngerti, dia mah orangnya bodoh kayak gitu. Nah, itu tipikal seorang diminisher. Berbeda dengan seorang multiplier tuh, dia selalu berpikir gimana caranya orang supaya bisa lebih pinter lagi, gimana caranya supaya orang bisa lebih pinter cepat gitu. Nah, bisa kita lihat nanti hasilnya seorang leaders yang multipliers, mereka tuh biasanya bisa bikin orang dari yang tadinya nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba 3 bulan kemudian jadi jago banget. Kayak benar-benar literally sangat jago gitu. Udah bisa tiba-tiba bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, bisa itu, kayak gitu-gitu. Jadi itu salah satu tipikal multipliers ya dalam suatu perusahaan gitu. Nah, terus habis itu karakter sifat yang kedua. Yang karakter sifat yang ketiga adalah the challenger. Nah, salah satu karakteristik berikutnya dari seorang multipliers adalah dia tuh seorang challenger gitu ya. Jadi dia itu tipikalnya adalah selalu, yang pertama adalah seed opportunity. Before pushing others to take on a challenge, challenges lay the groundwork by clearly defining the problem and inspiring visions what is possible gitu ya. Jadi dia tuh selalu memberikan ruang-ruang untuk orang untuk bisa nge-challenge gitu kemampuannya mereka gitu. Ya, sebagai contohnya misalnya dia nggak cuman ini ya, seed the opportunity, maksudnya tuh kayak dia nggak cuman ngomong doang, kayaknya kita bisa capai 100% segala macam. Tapi tuh sebelum dia ngomong sekitar segitu, seorang pemimpin yang baik adalah dia ngitung dulu gitu. Oh iya nih, kayaknya dulu kita pernah achieve angkanya sekitar segini dan kayaknya kita mampu. Kita pernah ini, kemungkinan kita mampu. Ada sedikit resiko tapi kayaknya kita bisa gitu. Nah, itu mereka ngitung dulu, seorang para multiplier ini ngitung sehingga kemudian hasil ininya disajikan dan kemudian baru dibilang kayaknya kita bisa nih sampai ke situ. Jadi kita pasti bisa, kita ini resikonya ini, kita pasti bisa kejar ke sana gitu. Nah, itu salah satu tipikal seorang pemimpin yang multiplier. Dia selalu seed the opportunity tapi by data, tapi nggak ngasal ngomong gitu ya. Ya gitu. Nah, yang kedua adalah berikutnya adalah lay down a challenge gitu. Once the groundwork is set, challenger push their team to stretch beyond their comfort zone by setting ambitious but achievable goal. Nah, setelah dia ngitung, dikasih lihat dan dibilangin sama timnya, tahun ini kita harus bisa kejar angka 1000 misalnya. Tahun ini kita harus bisa kejar angka 100. Pokoknya nggak mau tahu, kita harus bisa ini. Gue yakin kita bisa karena kita kayak gini. Gue yakin kita bisa karena kayak gini. Kita harus bisa, kita harus begini. Nah, itu salah satu tipikal yang dilakukan sama multiplier sebelumnya ya. Itu seed the opportunity. Ketika opportunity-nya udah bisa, udah dikasih tahu nih, misalnya 100%. Nah, ada yang namanya stretch goal. Ada goal, misalnya kita goalnya adalah 10. Ada yang namanya stretch goal. Stretch goal tuh maksudnya di luar dari 10. Jadi misalnya kayaknya kalau cuma 100 doang kayaknya bisa sih. Tapi bisa nggak kalau misalnya 120? Tapi bisa nggak kalau 150? Kayaknya kita bisa sampai 200 deh. Kalau misalnya kita ngelakuin X, Y, Z, B, C, D, E, A, B. Kayaknya lu riset di situ dulu deh. Tapi kayak gue yakin kita bisa sampai 200%. Itu namanya stretch goal gitu ya. Jadi seorang multiplier itu selalu nge-push timnya untuk bisa go beyond their capacity untuk bisa ngeluarin output gitu ya. Kalau misalnya dia mampunya 100%, dia bisa seorang multiplier tuh bisa bikin jadi 150 bahkan sampai 200% dengan cara kayak gitu ya. Nah, habis itu yang ketiga adalah generate belief. Nah, yang seperti gue bilang tadi gitu ya, seorang multiplier karena dia adanya posisinya nggak di depan, tapi dia tuh adanya di samping. Jadi dia tuh
bisa melakukan yang namanya generate belief. Kalau timnya lagi kesusahan gitu kan, lagi lesu gitu, "Pak, nih kayaknya susah banget Pak kerjaannya kayak gini-gini, gimana ya?" bla bla bla. Nah, meskipun si tim lead-nya nggak bisa bantuin, mungkin tim lead-nya bisa ngasih motivasi, "Ayolah, cobalah, kita pasti bisa. Ayolah, cobalah, kita kemungkinan kayaknya ada kayak gini deh. Coba kita ulang lagi yuk. Ayo ayo, kita bareng ayo, kita lembur bareng yuk. Ayo coba kita ini eksplorasi bareng yuk." Nah, kalau misalnya si tim lead-nya ngelakuin itu, nah akhirnya orang-orang yang tadi misalnya hopeless, kayaknya gue nggak bisa ngelakuin ini, lama-lama naik, akhirnya sampai dia benar-benar bisa percaya bahwa kayaknya gue bisa nih. Nah, ketika itu bisa dilakukan, akhirnya produktivitasnya dalam suatu perusahaan akan sangat meningkat kayak gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan seorang multiplier gitu, generate belief. Nggak cuma belief untuk motivate doang, tapi generate belief bahwa sesuatu hal itu benar-benar bisa dicapai gitu ya. Itu seorang multiplier. Lalu berikutnya ada lagi nah perbedaannya dengan si diminisher itu biasanya mereka bukan menjadi seorang challenger atau seorang yang nantangin nih, kayaknya kita bisa capai sini. Mereka biasanya lebih struktural tipikalnya. Yang pertama adalah biasanya seorang diminisher itu mereka melakukan yang disebut dengan ngasih tahu caranya gitu kan. Jadi misalnya nih ada goal kita pengen mencapai 120%. Nah, terus habis itu caranya gimana? Mereka biasanya si diminisher leadernya ngasih tahu. Nih caranya kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai titik detail sampai titik terbawah gitu. Itu dia kasih tahu gitu. Jadi benar-benar fully dikasih tahu. Dia memberi telling what they know. Dia memberi ketahuan semua yang dia tahu gitu ya. Jadi nggak ada ruang untuk orang bisa kayak kasih ide segala macam, nggak ada gitu ya. Benar-benar semuanya yang tahu cuma dia doang. Yang kedua adalah testing what you know. Setelah dia kasih tahu yang dia tahu, dia biasanya ngetes gitu. Lu tahu nggak soal ini? Lu tahu nggak technical debt? Lu tahu nggak soal ini? Lu tahu nggak soal itu? Kalau nggak tahu, lu dengerin ide gue gitu. Jadi dia ngetes orang gitu. Nah ini biasanya kalau sebutannya tuh genius bastard gitu atau orang pintar tapi songong gitu, itu sebutannya kayak gitu. Jadi dia tuh biasanya selalu ngetes orang tuh tahu nggak, sama taunya nggak kayak dia. Itu adalah sesuatu hal yang jelek banget kalau ada seorang pemimpin atau leader yang kayak gitu tuh. Nggak enak banget kerja di bawah orang tipikal yang kayak gitu. Dan yang ketiga adalah telling people how to do their jobs gitu. Tadi kan udah dikasih tahu, gue bilang kan. Jadi dia ngasih tahu plannya bla 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 bla, dan sampai sangat spesifik sampai ngasih tahu orang gimana caranya mereka harus mengerjakan pekerjaannya mereka. Benar-benar detail dan nggak ada ruang untuk berkontribusi, berinovasi di sana. Dia nggak mau dengerin gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah diminisher create idle cycles. A highly intelligent vice president manager global firm while actually too fast paced and demanding. Jadi dia tuh kadang-kadang create idle cycle tuh maksudnya kayak gini. Kalau misalnya kan semua resource tuh yang dipegang sama si ini kan, sama si pemimpinnya. Nah, tiba-tiba ada nih misalnya si anak buahnya pengen minta tanda tangan, ada 5 orang minta tanda tangan. Nah, idle cycle tuh ketika satu lagi minta tanda tangan, yang 4-nya nggak bisa kerja karena kan nungguin gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan idle cycle dalam satu perusahaan gitu. Jadi kayak yang lain nungguin, ada backlog segala macam kayak gini, nggak bisa bergerak gitu. Makanya produktivitas menjadi menurun. Makanya jeleknya dari kalau bisa kita jadi diminisher karena begitu. Semua resource diambil sama dia, jadi semua tanggung jawab dia yang pegang, nggak ada gitu sistem ownership terhadap orang lain, ownership terhadap tim, sehingga semuanya akan terjadi namanya backlog atau idle cycle dalam suatu project atau produk dalam suatu perusahaan kayak gitu. Jadi kalau bisa jangan jadi diminisher lah gitu ya. Nah terus habis itu kemudian berikutnya ada lagi sifat ketiga dari seorang multipliers adalah debate maker gitu ya. Nah, di sini penjelasannya, the debate maker is a multiplier discipline to foster collective intelligence by engaging teams in robust fact-based discussion to make better decisions. Oke, jadi kayak gini. Jadi yang dimaksud dengan debate maker adalah seorang multiplier itu selalu membuat setelah membuat timnya untuk bisa berdiskusi terhadap fakta yang terjadi, bukan cuman sekedar kayaknya begini, enggak gitu. Jadi dia fakta yang terjadi apa, lalu kita diskusikan faktanya by data segala macam gitu, sehingga hasil outputnya, inovasinya, kreasinya itu bisa jadi lebih terukur, accountable gitu, dibandingin sama orang yang tipikal diminisher yang kayaknya berdasarkan bos gue, kayaknya itu dia lebih ini deh, kayaknya begini gitu. Nah itu jadi based on intuisi bosnya, bukan based on by data gitu. Jadi tipikal seorang multipliers adalah dia selalu melakukan debate
gitu ya. Yang pertama adalah frame the issues. The debate maker begin by setting the stage for a productive dialogue, clearly defining the decisions to be made and the parameters to the debate. Yang pertama misalnya the questions, identify decisions to be made, presenting a clear choice between option. Should we allocate more resources to product A or product B next quarter gitu. Jadi dia selalu bertanya, bukannya kayak pokoknya budget kita segini, caranya begini, selesai, eksekusi. Nggak selalu kayak begitu, tapi dia selalu sparkling ideas gitu. Jadi selalu nanya, ini kalau misalnya kayak gini, misalnya apakah kita harus memberikan sumber daya lebih banyak untuk produk A atau produk B atau produk C di kuartal berikutnya. Nah, dengan cara bertanya seperti itu gitu kan, kita jadi bisa ngebuat tim kita jadi lebih berpikir gitu, lebih kreatif gitu. Ini kenapa? Oh iya bener juga ya. Apakah harus ini? Apakah harus itu? Apakah kayak gimana gitu? Dia akan memberikan berpikir skenario baru gitu di dalam kepalanya sehingga hasil outputnya juga jadi lebih bagus. Habis itu the why. Explain the importance of the decisions of the and the application of leaving it unresolved. The decision will determine where we focus our effort to maximize revenue growth in the next quarter gitu ya. Jadi kenapa, jelasin kenapanya gitu ya. Apakah kalau misalnya isunya ini nggak selesai, lalu terus gimana? Apakah ini akan impacting ke pekerjaan-pekerjaan berikutnya apa enggak? Kayak tipikal kayak gitu lah ya, pertanyaan-pertanyaan. Lalu siapa gitu kan? Jadi ini ada beberapa ini ya dalam saat melakukan debate ya. Pertama adalah pertanyaan, si multiplier selalu memberikan pertanyaan. Yang kedua adalah dia selalu memberikan kenapanya. Apakah ini penting apa enggak segala macam, kenapa ini harus dilakukan dan kenapa itu, kenapa ini, kenapa kayak gitu. Yang ketiga adalah siapa orang-orang yang tepat diposisikan di tempat itu, lalu kayak gimana caranya, siapa penyebab masalahnya gitu, siapa yang kemudian jadi PIC-nya kayak gitu. Lalu bagaimana caranya untuk bisa solving itu gitu ya. Nah itu, mungkin bisa di-pause dan dibaca sendiri lah ini di sini. Lalu yang kedua adalah sparking the debate gitu ya. Jadi dia tuh selalu bikin debate, gimana caranya ya ini ya, gue gak ngerti, coba deh tolong dong gini gimana ya gitu ya, kayak gitu ya. Debate maker facilitate discussions that are engaging, well informed, fact based and educational. The goal is to ensure all voices are heard and the issues is explored comprehensively. Jadi saat melakukan debat gitu, jadi kalau misalnya diskusi atau debat itu tuh biasanya dia tuh selalu bikin debatnya tuh jadi engaging. Oh kayaknya gue punya datanya begini nih kata marketing. Oh kata engineer nggak bisa karena datanya kayak gini-gini, kita nggak punya waktunya, nggak pas. Oh iya kata ini tuh segini waktunya, nggak mungkin bisa dikerjain gitu. Jadi selalu seru gitu dan debatnya tuh well informed gitu. Jadi setiap orang tuh seru dan punya bisa berkontribusi idenya di sana gitu. Jadi sparking the debate yang pertama engaging gitu ya. Ya lalu kemudian berikutnya adalah comprehensive. Provide relevant data and context, enabling participant to understand the issues holistically and contribute meaningful. Misal contohnya before the debate the leader shares market research, financial projection and the customer feedback reports from to inform the discussion gitu. Jadi enggak cuman si leadernya tuh kayak cuman oh yaudah nih ada ide kayak gini gimana caranya ya, enggak. Biasanya leader itu biasanya kayak ngasih ini kita ada market share segini, customer feedback kayak gini, lalu inform discussionnya juga kayak gini, kayak gitu. Jadi gimana ya nanti harus berikutnya ininya kayak gimana kayak gitu. Itu juga selalu yang dilakukan sama seorang multipliers gitu. Jadi di debate maker selalu melakukan itu. Yang berikutnya adalah fact based. Jadi dia selalu memberikan historical data sebelumnya gitu. Jadi nggak kayak ngasal doang gitu, bikin pernyataan, bikin suatu decision itu ngasal gitu, enggak. Multipliers tuh selalu fact based. Jadi ada data-datanya sebelumnya, baru nanti mungkin dia bikin memberikan opini segala macam kayak gitu-gitulah. Yang kelima adalah educationals gitu. Jadi dia selalu memberikan juga edukasi kayaknya caranya begini-begini, based on begini-begini, bukunya ini, caranya begini kayak gitu. Selalu memberikan edukasi ke timnya supaya timnya tuh bisa menjadi lebih pintar. Ya, terus berikutnya adalah drive sound decisions. Once the debate concluded, the debate maker ensure that the decisions making process is clear, the decision is made and rational is communicated effectively. Jadi ketika debate-nya udah selesai dan kita come to conclusions atau kesimpulan bahwa oh ini caranya nanti kita akhirnya adalah
plan-nya kayak gini ke sini gitu. Nah, kemudian si leadernya itu, si debate maker-nya tadi, kemudian akan bikin, oh yaudah kalau misalnya cara gitu kita udah setuju, ya udah ya semua orang setuju ya, dan caranya kayak gini ya. Hasil kesimpulannya adalah ini harus kerjain ini kayak gitu. Jadi itu yang akan kita lakukan gitu. Dan udah clear ya semua, jelas, rasional, semuanya ngerti dan kita bisa eksekusi mulai misalnya hari ini kayak gitu. Itu yang biasanya dilakukan sama si debate maker. Jadi nggak ada tuh cerita-cerita kayak ini nggak apa namanya ide-idenya tuh nggak didengerin segala macam kayak gitu ya. Setiap orang punya ruangnya mereka untuk bisa memberikan idenya, tapi ide itu harus dilawan satu sama lain sehingga ide yang terbaik yang menang. Ketika ide yang terbaik yang menang, nanti suatu perusahaannya bisa jadi lebih produktif, bisa lebih apa namanya, produktivitasnya bisa lebih meningkat, lebih profit segala macam. Nah, timnya bisa jadi accelerate suksesnya kayak gitulah. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah the investor. Nah, ini juga karakteristik berikutnya dari seorang multiplier. Jadi dia tuh adalah seorang investor gitu ya. Jadi yang pertama adalah seorang investor. Ini maksud dengan seorang investor adalah the investor is a leader who empower their team by transferring responsibility, providing resources and holding individual accountable for their work gitu ya. Jadi investor adalah orang yang selalu memberikan kepercayaan, wewenang, tanggung jawab terhadap timnya untuk bisa melakukan pekerjaan terbaiknya mereka gitu. Jadi the investor tuh orang-orang yang kayak gitu, selalu mendelegasikan sesuatu itu ke orang lain dan percaya bahwa orang lain itu mampu untuk bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Nggak kayak baru-baru bentar dia mah bego, dia mah nggak mungkin bisa kerjain itu, udah nggak usah lah. Ini akhirnya tuh malah timnya jadi malah nggak bisa berkembang kayak gitu. Jadi seorang multiplier atau seorang leader yang bagus tuh selalu memberikan kepercayaan bahwa mereka tuh bisa, cuman kitanya aja yang nggak mampu untuk ngajarin yang bagus kayak gitu. Jadi dia tuh lebih menginvest caranya proses untuk bisa bikin mereka jadi lebih pintar dibandingin sama semuanya dikerjain sendiri gitu. Ya, the investor itu turunannya ada yang pertama defining ownership. Ini the investor set the stage of empowerment by clearly defining responsibility and establish ownership for outcomes. Jadi biasanya di investor atau multiplier itu biasanya memberikan suatu tanggung jawab. Lu kerjain engineering ya, lu bikin produk misalnya XYZ gitu. Lu kerjain marketing ya, lu kerjain marketingin produk ini gitu kan. Nah, outcome-nya gua mau ini bisa tembus misalnya 10.000 download misalnya. Oh, ini bisa 20.000 download gitu misalnya. Lalu kalau engineering misalnya, ini targetnya adalah kita bug number percentage of bug-nya itu sangat kecil kayak gitu. Nah, itu ya yang dimaksud dengan defining ownership dan juga establishing an outcomes. Nah, tapi cara prosesnya gimana? Biasanya cuman kayak ya ini cara gua idenya sih kayak gini, tapi kalau lo mau pakai cara lo sendiri ya terserah gitu. Jadi kalau kayak begitu itu akan memberikan ruang untuk berinovasi di dalam tim gitu, dan juga bisa memberikan tim tuh jadi oh iya ya caranya kayak gini, gue bisa kasih ide segala macam, yang penting outcome-nya segini, ya udah kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah investing resources. Investor don't simply hand over responsibilities, they provide the tools, training, and support need to ensure success. Ya, jadi si orang multiplier ini, si pemimpinnya tadi nggak cuma ngasih kerjaan doang. Pokoknya nih ada kerjaan kayak gini, lu pikir aja sendiri. Hasilnya kayak gimana, outputnya itu kan umum. Masa lu gitu aja nggak ngerti? Ini kan gampang. Masa ini lu gini aja nggak ngerti? Itu kayak pengen gue tonjok kalau gue punya bos kayak gitu sih. Malas banget tuh kalau ada bos kayak gitu ya. Jadi biasanya seorang multiplier atau pemimpin yang bagus, mereka tuh kasih outcome-nya harus begini, dan ini juga roles-nya didefinisikan dengan jelas, lalu juga dia memberikan tools, training, dan support ya. Gue bilang tadi kan, dia posisinya tuh tidak di depan, tidak menggurui, tidak di belakang, nyuruh-nyuruh doang, tapi dia tuh benar-benar berada di samping gitu. Kalau memang timnya butuh dia, dia ada selalu di samping timnya gitu. Jadi dia bisa bantuin gitu. Nah, itu salah satu tipikal seorang leadership yang benar-benar bagus tuh kayak gitu. Jadi seorang investor gitu ya. Benar-benar memberikan, kalau dibutuhkan memberikan tools, training, support, coaching, ya one on one gitu kan, meeting. Ayo one on one meeting sama gua, nanti gua ajarin kayak begini-begini. Semuanya diajarin kayak gitulah. Nah, itu yang biasanya dimaksud dengan investing resources dalam suatu team work gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah,
Tapi ini juga harus dipikirkan seperti yang gue bilang kan, seorang diminisher tadi ya. Jadi harus hati-hati kalau seorang jangan sampai kita tuh diminishing pekerjaan mereka, baru apa-apa belum pekerjaannya ini udah minta tolong kayak gitu-gitu. Enggak, kalau bisa kasih toolsnya, trainingnya, supportnya, coachingnya itu perlahan. Kalau mereka butuh kasih, kalau enggak ya udah coba mereka sendiri yang solving the problem kayak gitu. Sehingga timnya jadi nggak manja gitu. Jadi mereka bisa berkembang secara mandiri gitu. Situ yang dimaksud dengan seorang investor, salah satu karakteristik dari multipliers. Ini juga provide backup. Lalu yang ketiga adalah holding people accountable. Selalu membuat people setiap timnya tuh accountable. The investor ensure individual deliver on their responsibility by fostering accountability and reinforcing the importance of completing tasks fully and effectively gitu. Jadi si tim leader itu tuh selalu bertanya kayak lu pekerjaan ini udah sampai mana gitu kan. Terus apakah nggak sampai mana sih? Maksudnya pekerjaan ini kira-kira bisa selesai kapan ya? Selesainya terus kira-kira bisa dipercepat apa enggak ya? Terus juga KPI ini bisa tercapai apa enggak ya, kayak gitulah. Jadi dia bikin outcome-nya, bikin KPI-nya, terus juga bisa selalu nge-track KPI-nya tuh sesuai nggak sama jalan yang dikerjain sama anggotanya gitu. Jadi kayak nggak dikasih kerjaan terus tiba-tiba dilepas aja bodo amat gitu. Enggak, dia tuh juga selalu mengontrol si orang-orangnya sehingga semua pekerjaan itu bisa berjalan selaras, efektif dan efisien gitu. Jadi biasanya tipikal-tipikal orang-orang yang multipliers ini tuh dia benar-benar fokus on presisi gitu kan, effectiveness dan efisiensi gitu, sampai benar-benar ngeliatin bagian terkecil gitu, sampai sejam aja atau 2 jam aja proses bergeraknya itu nggak sesuai, itu dia perbaikin. Ini gue dulu juga pernah baca salah satu buku yang Toyota gitu, Toyota Way kalau nggak salah. Jadi dia Toyota benar-benar tuh memperhatikan lini produksi mobilnya mereka tuh sampai di titik terkecil tuh benar-benar diperhatikan kayak gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan holding people accountable, nggak cuma soal masalah waktu, proses, terus juga cara kerja kayak gitu-gitu kan, semua itu diperhatikan gitu. Itu yang dimaksud dengan seorang investor. Jadi 5 karakteristik untuk gimana sih caranya kita untuk bisa jadi seorang multiplier dan jadi seorang efektif leader ya. Itu yang kita harus pelajarin dan coba untuk kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kemudian berikutnya chapter ketiga ada yang namanya the accidental diminisher gitu. Yang tadi sebenarnya gue diceritain dikit-dikit ya, cuma ini agak sedikit lebih dalam lagi ya. The accidental diminisher. Jadi nggak selalu diminisher tuh kayak disengaja gitu. Gue pengen bikin pokoknya gua gitu ya. Ada yang diminisher yang disengaja karena memang dia itu pengen jadi yang paling berkuasa, emang sifatnya kayak gitu. Ada juga diminisher yang tidak disengaja karena ya sebenarnya emang dia pengen nolong aja gitu, atau dia pengen bantuin aja gitu. Jadi ini yang akan gue bahas di sini, the accidental diminisher. Lalu berikutnya adalah di sini ya, yang tadi ya idea guy, soal orang-orang yang suka mencelak-mencelek idenya ya, kebanyakan ide, sok ngide lo gitu. Nah, itu. Jadi unintended effect-nya adalah the constant flow of ideas can overwhelm the team, leading distractions and lack of focus gitu. Jadi kalau satu tim terlalu mengerjakan project yang terlalu banyak dan nggak fokus, akhirnya tim itu jadi overwhelm. Lo ide lagi, paling besok juga ntar bulan depan ada ide baru lagi, kayak gitulah. Jadi kalau bisa supaya nggak mencelak-mencelek gitu kalau bahasa Jawanya, itu dia kalau bisa stay focus on specific ideas and ada solusinya sih. Channel creativity by prioritizing and filtering ideas gitu. Kalau dalam suatu di Steve Jobs ya selalu bilang ya, ini ada quote-nya Steve Jobs, coba kita cari ya. Steve Jobs quote saying no nih ya. Kalau saat ini, it is only by saying no that you can concentrate on things that are really important gitu. Jadi saat kita punya ideas, sparkling ideas nih, punya banyak ide, nggak semua ide itu tuh harus dieksekusi dengan gitu. Jadi dengan cara kita bilang kayaknya ide itu entar dulu deh. Nah itu karena kita lagi fokus ini. Nah dengan cara kayak gitu tim akan bisa jadi lebih fokus. Nah yang paling susah menjadi seorang leader adalah by saying no, bilang tidak kepada ide-ide yang nggak bagus gitu. Jadi harus berani dan harus benar-benar laser fokus untuk bisa bilang ini kayaknya nggak dulu idenya deh kayak gitu. Itu ya keberaniannya untuk bisa bilang tidak. Jadi kalau misalnya ada orang kalau kita merasa kalau kita ada seorang leader yang mencelak-mencelek gitu. Nah ya udah coba untuk bisa bilang nggak dulu deh.
gitu ya. Berusaha untuk bisa bilang enggak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah always on. Nah ini yang tadi gue bilang kan, selalu muncul di mana aja, bla 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 gitu. Yang unintended effect adalah team member may feel overshadow or unable to keep up, reducing their own contributions. This can lead to disengagement as they assume that the leader will fill every gap. Yang gue bilang tadi ya kan, kalau always on, dia akhirnya jadi ngekor di belakang. Bukannya timnya yang malah bergerak banyak, dia malah akhirnya ngekor. Oh yaudah dah, bos gue aja ntar yang bales kayak gitu, itu mah gampang urusan dia gitu. Kayak gitu ya. Jadi always on itu juga jelek juga. Nah, cara solusinya adalah practice intentional silence and active listening. Create a moment for others to step forward and share their ideas or insight. Jadi saat kita berdiskusi, kalau kita belajar soal komunikasi yang paling efektif sebenarnya, komunikasi gitu ya. Jadi cara yang paling efektif saat kita berkomunikasi adalah bukan caranya pas ngomong, gitu, tapi saat kita mendengarkan. Jadi active listening tuh saat kita ngelit itu tuh sangat penting. Jadi bukan kayak gue ada ide gitu. Ya, enggak gitu ya, dengerin. Oh jadi menurut lu gimana? Kayak gini. Ya udah, gimana ya? Tar dulu. Oke, sip. Ya udah kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi caranya adalah untuk bisa supaya yang keluar dari always on selalu jadi active listener. Tungguin aja dulu, biarin yang lain ngebales, biarin yang lain ngasih ide. Jangan langsung dibales kayak gitu. Itu akhirnya orang lain jadi nggak belajar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah rescuer. This leader doesn't like to see people struggle, fail, or make a mistake. Ya kan tadi gue bilang kan. Jadi si penolong. Jadi dia selalu pokoknya orang yang bos yang sangat baik gitu. Jadi dia selalu nolongin orang mulu. Terlepas dia nggak peduli dia capek apa nggak. Pokoknya gue tolongin aja kayak gitu. Nah itu unintended effect-nya adalah, nah ini intervention can prevent team member from learning through experience gitu. Jadi timnya malah nggak belajar. Jadi kalau misalnya ada masalah segala macam, lemparnya ke pemimpinnya lagi, sehingga pemimpinnya jadi capek sendiri ngurusin yang bukan pekerjaannya dia kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan rescuer. Jadi solusinya gimana sih kalau misalnya ada kalau kita ngerasa sebagai team leader yang kemudian jadi seorang rescuer. Caranya adalah ya allow people to face challenges and solve them independently, provide support when requested to avoid unsolicited intervention. Makanya gue bilang tadi kan, jangan berdiri di depannya. Udah, jawabannya gitu. Kalau lu berdiri di depannya, ya semua masalah akan kenanya ke leadernya. Tapi berdirilah di sampingnya, ya. Jadi yang jalan nih timnya duluan. Nanti kalau timnya kesandung, bla bla bla, kena masalah segala macam sampai dia mentok. Itu baru tanya tim leadernya. Nah baru nanti provide support bareng-bareng, jalan lagi ke depan bareng-bareng. Tapi kalau dia masih bisa semua kerjain sendiri timnya, ya udah biarin aja dia jalan terus gitu. Oh ini ada masalah, benerin, thread, kebuka lagi, jalan lagi, kena batu lagi, benerin lagi, terus kayak begitulah. Itu caranya gitu. Jadi kalau supaya tim itu bisa terus berkembang adalah caranya ya kayak gitu. Kalau rescuer ya, jangan berdiri di depannya tapi berdiri di sampingnya gitu. Yang keempat adalah pace setter gitu ya. Jadi the leader set tone by running fast, showing high energy and achieving rapid pace. Pokoknya kita harus cepat, kita harus ini. Tapi mereka nggak tahu gitu speednya yang asli timnya itu seberapa segala macam kayak begitulah ya, sulit gitu. Jadi solusinya untuk bisa pace setter ini ya pertama adalah encourage other to set their own pace and take ownership of their work gitu. Jadi yang tadi gue bilang gitu. Jadi biarkan tim kasih role-nya apa, habis itu outcome-nya yang mau dicapai apa gitu. Nah, speed yang mau mereka kejar ya udah biarin aja timnya yang menentukan. Oh, ini kayaknya gue bisanya kerjanya malam. Misalnya nyamannya malam, gua kerjanya nyamannya siang, gua kerjanya nyamannya pagi banget. Ya udah biarin aja, jangan sampai kayak tiba-tiba pokoknya ini harus pagi, harus selesai ini kayak gitu. Ya akhirnya orang jadi capek sendiri gitu. Belum tentu juga tim kita misalnya ada yang lagi bermasalah sama suaminya, yang lagi bermasalah sama istrinya, yang bermasalah sama anaknya, lagi ada masalah, lu kejar, lu kencengin, waduh. Bermasalah nanti. Jadi biarin aja orang bekerja, bergerak berdasarkan pace-nya mereka masing-masing. Yang kelima adalah rapid responder gitu ya. Jadi rapid responder ini ya dari gue bilang gitu. Jadi terlalu cepat ngebales-balesnya. Nah, caranya adalah pause before responding. Delegate the problem solving and decision making to team members whenever possible. Nah, ini sebenarnya mungkin kalau misalnya ada salah satu buku yang menurut gue menarik ya, yaitu adalah filosofi teras ya, di mana di situ ada satu framework yang namanya STAR. Stop, think, assess, and report and respond gitu. Jadi STAR framework. Jadi kalau misalnya ada suatu masalah gitu, kalau bisa kita pakainya STAR framework gitu. Jadi pertama stop dulu.
tahan dulu, lihat dulu nih masalahnya kayak apa. Habis itu sabar, ambil napas dalam-dalam, tarik napas gitu ya. Habis itu assess, lihat masalahnya tuh kira-kira sangat kritikal apa enggak, oh bisa ditunda enggak, oh apakah ini di push lagi deadline-nya mundur bisa enggak, kayak gitu-gitu, assess. Habis itu stop, assess, think, pikirkan, pikir dulu, habis itu assess tadi, habis itu baru direspon gitu ya. Jadi baru direspon nih, responnya tuh paling akhir. Kayaknya kalau misalnya ditunda ini bisa, biarkan aja tim gua dulu yang ngebales gitu ya. Jadi pakainya STAR framework gitu. Nanti baru habis itu terakhir kalau semuanya itu stop, udah berhenti dulu, udah dipikirin, ini nggak terlalu inian, habis itu di assess implikasinya kalau gua nggak balas atau deadline-nya dimundurin kayak gitu. Nah, baru kemudian melakukan respon. Kalau misalnya style tadi nggak ini lolos semua, ya baru kita melakukan respon, baru dibalas kayak gitu. Jadi biarkan timnya berkembang, pause and baru before responding, pakai STAR framework gitu ya. Yang keenam adalah optimist. This leader can do manual who also see possibility and believe challenges can become over with hard work and the right mindset gitu ya. Nah, solusinya adalah kalau buat si optimis itu acknowledge a challenges and create a safe space for honest discussions gitu. Jadi selalu melakukan membuat ruang diskusi. Jadi ada orang salah satu pemimpin yang kayak over optimistic gitu. Pokoknya kita bisa capai 10.000. Padahal ruangnya kita prosesnya tuh baru 10%. Gimana caranya gitu kan, susah gitu. Nah, ketika ada pemimpin atau leader yang kayak gini, jadi kalau bisa ya udah kita berikan ruang diskusi buat tim-timnya. Berikan ruang tim itu untuk bisa memberikan unek-uneknya, dengerin, oh iya ini kayak kita nggak bisa kayak gini Pak, karena kita baru bisa sampai sini. Kemungkinan kalau kita mau growth, kita bisa deh capai misalnya 100%, 150%. Tapi kalau 1.000 atau 10.000, dari 10% itu kayaknya nggak masuk akal Pak, kayak gitulah. Jadi kasih ruang untuk berdiskusi, untuk ngobrol segala macam. Jangan terlalu kenceng juga gitu ya, kebut banget gitu. Jadi akhirnya orang-orang jadi nggak nggak bisa ngikutin nantinya gitu ya. Lalu kemudian berikutnya ada protektor gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya tadi gue belum bahas ya. Tadi kan ada 6, nih ada lanjutannya lagi nih. Protektor, like a mama bear gitu kan. Ini hampir sama sih sebenarnya kayak tadi ya, the rescuer. Jadi dia tuh kalau rescuer kan kalau dia salah dia langsung muncul nih, gitu bantuin. Nah, tapi kalau protektor dia tuh berdiri di depannya, bener-bener berdiri. Pokoknya gue nggak mau tahu, gue nggak boleh ngebiarin tim gue tuh kena masalah. Itu salah satu tipikal protektor gitu ya. Jadi kalau ada tipikal diminisher model kayak gitu, jadi ini solusinya adalah expose the team to challenges gradually, allowing them to build confidence and adaptability. Jadi kalau misalnya ada tim leader yang tiba-tiba udah protektor gitu, jadi timnya ngekor mulu di belakang gitu kan. Jadi cara ngebenerinnya adalah ya udah sedikit-sedikit timnya mengkerut, biarkan tim orang yang ada di belakangnya itu tuh bisa berkembang sendiri. Itu jangan biarkan dia cuman gradually biarin mereka kena masalah. Soalnya cara untuk berkembang paling cepat itu dalam suatu tim atau dalam suatu organisasi ya, atau dalam dunia profesional atau seseorang itu adalah membiarkan mereka untuk kena masalah gitu. Kalau mereka hidupnya nggak pernah kena masalah ya udah susah gitu, nggak bisa bergerak gitu kan, nggak bisa bertumbuh gitu. Jadi kena masalah ya nggak apa-apa, tim kita kena masalah gitu, tapi yang penting tetap kita bisa bantuin gitu kalau dibutuhkan. Kalau mereka bisa kerjain sendiri ya biarin aja kerjain sendiri gitu. Jadi yang ketujuh seorang accidental diminisher adalah protector. Yang ke-8 adalah strategist. This is visionary who cause compelling image of the future and drive team toward ambitious goal gitu ya. The focus of the big picture and can leave member to feeling disoriented or unsure how to contribute benefit to long term goal. Jadi gini, ini sebutannya strategist tuh kayak extremely genius gitu. Jadi orang nih misalnya kita ngobrolin soal mesin motor 2 tak gitu kan. Nah, ini orang udah ngomongin mesin motor yang pakai electric battery gitu kan, yang mesin motor yang udah pakai EV, electric vehicle gitu kan, yang pakai baterai doang gitu, pakai listrik. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya kita apalagi dalam suatu tim gitu yang kalau kita baru nge-lead ya, leader pasti punya kapasitas yang lebih tinggi dibandingin timnya. Nah, caranya kita untuk bisa bikin tim kita untuk paham terhadap apa yang kita
visikan, yaitu adalah dengan cara berbahasa sesuai dengan bahasa timnya gitu. Kalau timnya nggak ngerti, timnya cuma lulusan SD, SMP, ya jangan lu ngomongin soal masalah tingkatan yang udah kelasnya kuliah gitu, ngomongin soal masalah filsafat, ekonomi, ya nggak bakal ngerti mereka gitu kan. Nah, cara ngomongnya ya disesuaikan soal sama orang yang timnya yang baru lulusan SD, SMP. Oh ya gimana sekarang hari ini lagi makan apa, keluarga gimana, ya kayak gitu yang gampang-gampang gitu. Tapi kemudian bisa diobrolkan sehingga pas dan visinya jadi bisa nyampe ke mereka, dibandingin sama terlalu tinggi, terlalu kompleks, orang nggak ngerti gitu ya. Itu yang ke-8 ada strategis. Yang ke-9 ada perfectionist. This leader values excellency and strive for perfection in every detail of their work. Ini gue udah bilang tadi kan. Jadi sebenarnya gue pernah ketemu sama orang yang kayak leadernya tuh extremely perfectionist gitu. Ya dia pinter, yes dia pinter, dia baca buku banyak, yes dia baca buku banyak. Tapi orangnya sampah gitu, orangnya nyebelin. Kayak semuanya dia pikir dia tuh tahu semuanya gitu, dan dia selalu berpikir kayak orang tuh nggak bisa, yang bisa dia gitu, yang orang tuh kalau dikasih kerjaan kayak gini nggak akan mampu ngerjain ini. Sebenarnya yang salah tuh bukan orangnya, bukan orang yang dipimpinnya, tapi si leadernya yang nggak bisa ngajarin, sebenarnya nggak bisa. Ini ada perbedaannya ya. Menurut gua dalam hidup itu ada 2 tipe orang gitu kan. Ada orang pintar, ada orang jenius. Oke. Kalau orang pintar itu dia bisa memahami suatu topik atau suatu pengetahuan dengan sangat cepat dan paham terhadap topik tersebut. Tapi perbedaannya orang pintar dengan orang jenius adalah kalau orang jenius bisa mensimplifikasi topik tadi, dia udah ngerti dan paham, dan dia bisa bikin topik tadi jadi sangat sederhana sehingga orang lain bisa ngerti. Itu yang dimaksud dengan seorang jenius gitu ya. Jadi kalau seorang pemimpin, kalau bilang pemimpin itu jenius gitu karena dia bisa ngerjain semuanya sendiri, that's bullshit man. Artinya dia tuh bukan jenius, tapi dia cuma sekedar pintar aja. Dia nggak jenius. Kalau orang jenius tuh dia bisa ngebuat pengetahuannya dia dikompres sedemikian rupa sehingga orang bisa paham dan orang bisa berkontribusi terhadap ide tersebut. Itu yang disebut dengan orang jenius gitu. Jadi kalau ada orang yang perfeksionis terus tiba-tiba kayak ngomongnya terlalu tinggi segala macam, ya itu problemnya adalah dia tuh nggak pinter, dia tuh nggak jenius, dia cuma pinter doang gitu. Nah, cara yang bagus adalah jadi seorang multiplier adalah challenge-nya kita adalah bagaimana caranya kita untuk bisa menjadi seorang jenius, mengkomunikasikan sesuatu hal yang sulit itu untuk bisa dipahami sama orang yang nggak paham gitu, supaya jadi dia tuh paham kayak gitu. Jadi kayak gitu itu tipikal juga perfeksionis juga ya. Tipikal perfeksionis itu biasanya orangnya pinter dan ya kayak gitulah ya, susah untuk diajak inian gitu. Nah itu sih jadi accidental diminisher. Jadi kalau misalnya kita ngerasa bahwa kayaknya gue termasuk kayak begini ya udah buru-buru dirubah ya, ini udah ada solusinya dan segera dirubah, karena kasihan anak buah kita kalau misalnya kita nggak terusan dengan sifat-sifat yang seperti ini, mereka jadi tertekan nanti gitu dan nggak bisa berkembang. Lalu kemudian berikutnya di chapter 4 itu dealing with diminisher. Jadi kalau kita punya bos atau leader yang sifatnya itu diminisher, terus gue harus ngapain gitu kan? Nah ini ya jawabannya. Oke, yang pertama adalah level 1, defense against the dark art of diminishing manager gitu. Jadi kalau misalnya lu ketemu ada seorang manager yang kira tipikalnya orangnya tuh diminisher tadi ya. Nah caranya adalah yang pertama adalah turn down the volume gitu ya. Caranya adalah misalnya contohnya kalau ada manager yang constantly interrupt, pause to to let them finish and then calmly redirect the conversation back to your point gitu. Jadi misalnya kayak ada nih manajer yang kalau misalnya, tapi ini capek sumpah, kalau misalnya lu ada di ministry lu pasti capek. Misalnya ada bos lu ngasih tau ini wah pokoknya begini. Nah tugas lu ya kalau ketemu bos yang model kayak gini atau leader yang kayak gini ya lu dengerin dia ngomong terus bisa berjam-jam nih ngomong terus sampai dia selesai ngomong, barulah lu balik lagi ke masalah poin yang tadi apa nih kayak gitu. Jadi kayak gitu, turn down the volume gitu. Jadi kalau dia terlalu banyak ngomong ya biarin aja dia ngomong suka-suka hatinya dia. Nanti abis itu kalau dia udah selesai ngomong baru kita balikin lagi. Jadi
intinya begini Pak. Nah baru kayak gitu lah. Itu yang pertama. Yang kedua, strengthen other connections gitu ya. Jadi a diminishing manager may limit opportunity for collaboration or recognitions. Building relationship with other colleagues and leader can provide alternative resources to support and validations. Jadi gini ya, kalau dalam suatu perusahaan itu kan nggak mungkin ya, atau dalam suatu tim nggak mungkin leadernya itu cuma satu gitu kan, dia doang. Enggak juga, pasti kan leadernya ada banyak. Jadi kalau misalnya satu orang diminisher ya, lu bekerja sama yang lain nah, untuk bikin dia ini, si diminisher ini jadi apa, nggak jadi inian, jadi nggak jadi diminishing lagi gitu. Yang jadi bikin yang lain itu jadi apa, bekerja sama untuk bisa bikin diminisher ini jadi nggak terlalu dominan kayak gitu. Itu caranya. Strengthen other connection sama orang-orang yang leadernya yang bagus gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ada retreat and regroup. Constant criticism and micromanagement can erode confidence. Taking time to reflect and regroup can help you regain clarity and focus gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bekerja dalam suatu organisasi, kalau misalnya kita tuh terus dikritisi, terus di micromanage, pokoknya ini nggak boleh begini, itu harus begini, harus begini, harus begitu gitu. Nah akhirnya kita jadi kepercayaan diri kita jadi kurang terhadap apa yang kita kerjakan gitu ya. Nah jadi caranya untuk bisa handle diminisher yang model kayak begini ya, caranya adalah ya kita keluar dari grup tersebut dan habis itu regroup lagi sama yang tadi koneksi-koneksi yang lain, sehingga kita bisa konfront si diminisher tadi gitu, supaya pekerjaannya bisa jadi lebih terstruktur gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah send the right signal gitu. Nah ini ya, instead of waiting for direction, take the initiative to present plan and seek their input gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya seorang diminisher gitu kan, ya tadi karena semuanya resource-nya mau diambil sama dia, penyakitnya kan adalah ya, jadi pergerakan kita kan jadi agak sedikit lambat kan dibandingin sama pergerakan kita akan sedikit lambat karena ada backlog di sana. Nah, cara yang paling cepat adalah ya udah take inisiatif. Jadi ambil alih gitu. Oh, pekerjaannya supaya ini gue nggak diomelin sama atasan gue yang lain, ya udah gue ambil alih kerjaannya kayak gitu ya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah assert your capability. Share a report that highlight measurement and achievement such this campaign improve engagement by 25% over the last quarter gitu ya. Jadi pastikan bahwa saat kita bekerja sama bos yang rese gitu, pastikan bahwa kita tuh menunjukkan value atau memberikan kontribusi terhadap pekerjaan kita gitu. Jadi misalnya kayak waktunya tuh udah berapa lama dikerjain, terus habis itu ada growth nggak segala macam kayak gitu, ada pertumbuhan nggak kayak gitu, dan kira-kira deadline-nya sampai mana, progresnya sampai mana, itu kita jelasin gitu. Jangan sampai kalau misalnya ada bos yang rese kayak begitu ya lo diem doang, ya udah ntar lo akhirnya kena omel gitu. Yang kelima, ask performance intel, seek feedback to clarify expectation and understand diminisher perspective gitu. Nah ini juga biasanya diminisher tuh kayak selalu memberikan kalimat-kalimat ajaibnya gitu. Alah masa ini aja gak ngerti, alah ini aja masa kayak gini susah, ya ini kan umum, masa gitu aja lo harus gua yang ngerjain sih, kayak gitu-gitu. Jadi tapi padahal pas udah kita kerjain tiba-tiba salah, lah ini kok begini, harusnya begini dong, lah kan ini begini. Jadi kayak wah itu capek banget sumpah kalau misalnya kalau ada orang tipikal perusahaan yang modelnya kayak gitu. Jadi diminisher yang perspektifnya, jadi kita harus nebak-nebak tuh sangat susah banget gitu untuk bisa dikerjakan gitu. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah shop for a new boss. Ini adalah pilihan yang sangat-sangat tepat sekali. Kalau kita ada kerja sama bos yang rese gitu, ya udah waktunya lah, saatnya kita coba ini semua dan itu tidak berhasil, udah waktunya kita untuk cari bos lain gitu. Karena ya life is too short gitu kan. Kita suatu perusahaan kita harus berkembang gitu kan. Dan kalau misalnya orang itu dan kita tertahan gara-gara satu bos yang nyebelin, udah waktunya kita pindah ke perusahaan lain. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang kira-kira punya bos multipliers yang bisa membuat kita jadi lebih berkembang, lebih efektif, lebih efisien, dan juga membuat kita lebih tidak tertekan segala macam. Itu itu caranya untuk bisa handling diminisher ya. Caranya kayak gitu. Lalu kemudian berikutnya adalah multiplying up ya, level 2-nya nih. Jadi kalau cara level 1-nya itu cara yang paling sederhananya ya kayak gini ya. Jadi defense against the dark art of diminishing manager. Cara yang paling sederhananya adalah ngikutin step-step ini sampai ke step ke-7 lu keluar dari perusahaan. Caranya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya emang lu nggak bisa keluar dari perusahaan, ada specific reason tertentu yang lu nggak bisa kerjain, ya udah caranya adalah multiplying up.
gitu. Jadi benar-benar ngegiling ke atas gitu ya. Prosesnya adalah yang pertama exploit your boss strength gitu ya. Jadi rather than focusing on what your boss lack, identify their strength and use them to benefit your work gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada bos yang perfeksionis, ada bos yang always on, ada bos yang kira-kira selalu mau terlibat dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dan tidak memberikan kita ruang dan waktu untuk bekerja. Ya udah, gunakan aja. Setiap kali kita bertanya mengerjakan sesuatu, tanya aja sama dia. Pak, ini gimana ya? Oh, ntar kasih ide solusinya gini. Oh yaudah, oke, sip, kerjain tetet 1 2 3 4. Nggak ngerti lagi 1 2 3 4 kayaknya udah selesai sih, tapi masih ada yang nggak ngerti nih. Yaudah, lempar lagi ke bosnya. Pak, ini gimana ya? Gini. Nanti dia kan kasih lagi masukan gitu. Sampai akhirnya dia otomatis ngerjain pekerjaannya dia sendiri, ngerjain pekerjaannya kita gitu. Jadi kita ya udah santai-santai aja gitu kan. Jadi caranya adalah itu sistemnya ya. Jadi exploit your boss strength gitu. Jadi multiplying up, biarin aja kalau dia emang suka ngerjain itu, ya udah biarin aja dia yang kerjain, ngapain kita ini, cuma kita duduk-duduk aja santai kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah give them a user guide gitu ya. Jadi help your boss understand how to work best with you by clearly communicating your strength, preferences and areas where you excel gitu. Jadi selalu ya. Jadi misalnya kalau dalam sisi engineering kadang-kadang yang paling sering ini dilakukan ya. Jadi klien, customer, bos atau segala macam kita kerja gitu dari sisi engineering. Nah, requirement-nya yang diminta tuh kadang-kadang suka nggak jelas. Ya ini pekerjaan ini kan ini umum ya, lu pikir aja sendiri kayak what the heck man. Nah, gimana caranya ngerjain sendiri? Yang ngobrol sama klien, sama customer, yang tahu kan kebutuhannya kan customer sama klien kan bos. Yang ketemu sama ini bos. Lah, terus kita suruh pikir sendiri, ya gimana caranya kayak gitu. Jadi selalu kayak gitu ya. Jadi kalau bisa kasih mengkomunikasikan user guide. Ini caranya kayak begini, ini caranya begini, ini prosesnya kayak begini, ini standarnya kayak begini, ini kayak gini. Mungkin bosnya nggak paham, sehingga kalau kita kasih user guide, bosnya jadi lebih paham. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah listen to learn. Even with a challenging boss, there are always lessons to be learned. Use every interaction to gain insight, whether about the business leadership or even what not to do. Jadi kadang-kadang selalu ingat kayak begini ya. Seseorang itu bisa jadi leader pasti akan selalu ada reasonnya, entah itu dia pinter, entah itu dia orangnya tuh hardworking, entah itu dia punya mampu untuk bisa berkomunikasi dengan baik segala macam. Jadi saat kita bekerja dengan seorang diminisher, ya udah lu dengerin aja dia apa itu. Mungkin ada insight-insight yang kita bisa dapat dari sana kayak gitu ya. Jadi itu caranya untuk bisa handle bos yang kalau misalnya kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan bos yang diminisher. Yang keempat adalah admin your mistake. Jadi kalau misalnya bosnya bilang ini salah begini-begini, lu bisa kerja nggak sih lu begini? Ya udah, ya bos, maaf bos, ya udah gue kerjain lagi. Oke sip. Ya meskipun agak bete gitu kan, tapi ya udah gimana? Ya, karena nggak ada options kan, kita harusnya gimana? Kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Jadi ya udah kerjain aja gitu. Sesuaiin aja sama bosnya maunya kayak gimana gitu kan. Itu yang keempat. Yang kelima adalah sign up for stretch. The manager might hesitate to delegate meaningful responsibilities, opting instead to pile your on a busy work gitu ya. Proactively seek out stretch alignment that challenge you and show your potential. Jadi juga penting juga. Jadi kalau misalnya ada targetnya 100% gitu kan, ya coba kita kerjain sampai 120%. Semakin kita tinggi stretchnya, ya mungkin kemungkinan suatu saat bosnya diganti sama kita. Kita yang jadi bos gitu kan, ya bosnya turun ke bawah gitu kan. Nah kayak gitu ya. Jadi yang kelima kalau bisa sign up for stretch. Yang keenam ada invite them to the party. Instead of trying to avoid diminish your boss, bring them into your work and a way lets them feel engaged without taking control. Oke. Jadi kalau bisa ya udah ada grup, ya udah biarin aja, jangan sampai bosnya dipinggirin. Biarin aja bosnya ikut, tapi kalau misalnya bosnya ikut jangan sampai dia punya kontrol untuk ngatur-ngatur segala macam. Kita yang tetap kontrol situasinya gitu supaya kita nggak pusing sendiri gitu ya. Lalu itu level 2. Yang level 3 adalah inspiring multiplier leadership in others. Nah, ini adalah salah satu level yang paling sulit untuk bisa dilakukan untuk dealing with diminisher. Jadi yang pertama adalah assume positive instant. Waduh, ini sih kalau gua sih ya, tipikalnya kalau udah ketemu sama bos yang udah diminisher, waduh udah selesai, gua males. Gue bukan tipikal orang yang kayak mau nurturing atau ngajarin orang sampai dia merubah perspektifnya dia ya untuk bisa jadi lebih baik gitu. Ogah gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu gua shopping for new boss. Kalau ada gua akan kerja sama bos yang rese gitu ya. Gua nggak mau kerja kayak gitu ya.
Apa namanya, itu yang pertama, assume positive intent. Yang kedua, address one issues at a time gitu. Jadi kalau misalnya ada isusnya banyak, bosnya tiba-tiba ngasih semuanya selesain, ya udah kerjain aja 1, kerjain aja 2, kerjain aja 3, kerjain aja 4 gitu sampai selesai, baru habis itu udah kayak gitulah ya. Itu yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga adalah celebrate progress. Jadi kalau misalnya ada satu specific progress yang belum selesai segala macam gitu, terus habis itu udah selesai, terus misalnya kita leadernya, misalnya ada satu leader ini general manager, nah kita leadernya di sini, terus habis itu di bawah kita ada lagi anak buahnya. Nah kalau misalnya satu pekerjaan udah selesai, ya kalau bisa ya udah kita celebrate sama yang lain. Oh iya nih pekerjaan ini kita udah bisa mencapai 100% dari 10% kayak gitu. Ya udah selamat ya bla bla bla. Jadi encourage buat teman-teman tim yang lain untuk bisa tetap jadi seorang multiplier kayak gitu sih. Jadi itu ya caranya untuk bisa level 3-nya. Ini adalah level yang paling sulit untuk bisa dealing with diminisher kayak gitulah ya. Nah terus habis itu kemudian kita udah tahu nih gimana caranya untuk bisa karakteristik tuh multiplier seperti apa, diminisher seperti apa impactnya, diminisher gimana caranya dealing sama diminisher segala macam. Lalu kemudian gimana caranya kita untuk bisa jadi seorang multiplier gitu ya. Caranya untuk bisa menjadi seorang multiplier ini yang gue akan bahas di chapter 5. Yang pertama adalah kita selalu harus menggunakan yang namanya 3R. Yang pertama adalah resonance, realizations, and resolve. Apa itu 3R ini? Ya kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah resonance. Resonance is the stage where leader connect with the core ideas of being multiplier. It is about feeling a personal alignment with the principle of leadership that amplify the intelligence, capability, and energy of others. Jadi resonansi. Kita sekarang udah belajar nih tentang gimana sih konsepnya multipliers, apa itu multipliers, apa aja karakteristik segala macam yang ada di dalam multipliers. Caranya adalah untuk kita bisa menjadi seorang multiplier adalah ya kita harus beresonansi dengan konsep multiplier ini, yaitu dengan cara ya align semuanya, bahwa kita berpikir caranya untuk bisa ngelit tim kita adalah dengan cara ngebuat mereka jadi lebih pinter. Tanyain idenya, ada ide lagi nggak? Ayo riset, lu ada riset apa? Ayo kontribusikan semua pengetahuan lu, ide lu, masukin semuanya ke dalam knowledge base perusahaan. Ayo kita berkolaborasi untuk collaborative learning, belajar bareng kayak gitu. Ayo kita berinovasi bareng kayak gitu. Jadi selalu beresonasi dengan konsep multipliers ini. Itu caranya yang pertama, itu resonance. Yang kedua adalah realizations. Realizations is the moment of self-awareness when leaders assess their own behavior and identify areas where they might unintentionally diminish other gitu ya. Jadi it is about realizing the gap between their current practices and the ideal multiplier behavior. Jadi kita juga udah belajar nih konsep soal multiplier. Jadi realizations maksudnya adalah, jadi kalau kita ngerasa diri kita tuh, oh iya deh gue ada beberapa nih sifat-sifat gue yang kayaknya termasuk dalam diminisher gitu. Ya udah, caranya untuk bisa jadi multiplier adalah lihat gapnya antara si diminisher dan si multiplier, lalu perbaikin gapnya. Oh ternyata gue tuh seorang rescuer, apa-apa gue nolongin, apa-apa gue gue always on, gue selalu ngebales kayak gitu kan. Gue tuh selalu kayak gitu kan, tadi ada gue tuh perfeksionis kayak gitu. Nah itu juga ya udah sadarin dan kemudian kita perbaikin sedikit demi sedikit gitu. Susah nggak untuk ngerubah sifat atau kebiasaan kita? Susah, tapi ya kalau kita nggak ngerubah ya itu akan costing orang-orang yang ada di bawah kita, sehingga nanti mereka jadi nggak berhasil nantinya. Makanya perusahaannya jadi atau timnya jadi tidak berhasil kayak gitu. Jadi yang kedua adalah realizations. Yang ketiga adalah resolve. Resolve is the stage where leaders make a deliberate commitment to adopt multiplier behavior and sustain them over time. It is not just about trying out new technique, it is about transferring the leadership philosophy gitu kan. Jadi yang ketika sudah resonance kayaknya ini multipliers tuh bener begini. Lalu yang kedua ada realizations, gapnya begini, kita tahu masalah strateginya, problemnya apa yang harus kita improve dalam diri kita. Yang ketiga adalah resolve. Pokoknya gue nggak mau tahu, gue harus bisa jadi seorang multiplier yang bagus. Caranya adalah gue start dari hari ini, gue harus dengerin orang ngomong. Kalau gue ngomong, gue harus push up 10 kali. That's it. That's the way you embody multipliers behavior atau menjadi seorang pemimpin di dalam suatu organisasi. Caranya adalah kayak gitu ya, pakai 3R, resonance, realization, and resolve. Oke. Lalu kemudian adalah
Layers of culture. Creating a culture of multiplier within an organization involve cultivating a shared mindset and behavior that amplify the intelligence, creativity, bla 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 bla. Nah, sekarang ini adalah tingkatan yang lebih tinggi lagi. Bagaimana caranya kita bisa membuat multipliers ini bisa menjadi sebuah culture atau budaya dalam suatu perusahaan. Nah, ada beberapa caranya. Yang pertama adalah common language. Jadi a multiplier culture begins with a shared vocabulary that reflects its value and principle gitu. Jadi multipliers itu selalu, budaya multiplier itu selalu dimulai dengan cara share ideas, vocabulary, visions, habis itu workflow segala macam yang terdokumentasi dengan benar gitu. Misalnya kayak dalam suatu perusahaan kita harus punya tim kita harus inovasi, harus ini, ide-idenya tuh harus kalau bisa ya tertulis ya. Jadi common language itulah yang nanti bisa dipakai sama orang untuk bisa jadi oh ya gue harus kayak begini juga gitu. Nggak boleh gue harus tetap inovasi, gue harus ini, harus ini. Itu ada semua, harus kalau bisa tertulis gitu ya. Yang pertama kan common language. Yang kedua adalah learn behavior. In a multiplier culture, behavior are modeled by leaders and adopted by a team member, creating an environment where contributions and learning flourish. Jadi multiplier culture ini adalah suatu kebiasaan atau ya kebiasaan are modeled by leaders and adopted by the team member. Jadi yang harus di-effect atau di-inject atau disuntik duluan adalah si tim leadernya dulu. Jadi kalau tim leadernya udah kena, udah bisa multiplier orang untuk bisa bikin orang jadi lebih makin pintar. Nah barulah kemudian dari hasil itu timnya baru akan ngikutin leadernya. Oh iya, gue juga harus melakukan hal yang sama leader gue, soalnya leader gue tuh kayak begini kayak gitu. Jadi itu yang harus dilakukan sama kalau kita mau bikin budaya multiplier di dalam suatu tim atau organisasi kayak gitulah. Itu ya yang terus habis itu yang ketiga adalah shared belief. Underlying multiplier cultures are belief about the potential and capability of people gitu ya. Jadi percaya bahwa budaya multiplier ini adalah budaya yang berfokus pada bagaimana caranya kita untuk bisa ngebuat meningkatkan potensi dari orang lain gitu, bukan meningkatkan potensi diri sendiri lalu diturunkan ke orang lain, enggak, tapi gimana caranya kita bersama-sama untuk bisa meningkatkan potensinya bersama, bahkan meningkatkan orang-orang yang ada di bawah kita seterusnya kayak gitu ya. Lalu kemudian keempat adalah heroes and legend. Stories of individual embodying multiplier principle inspire the solidity and the culture. Ini juga bisa kita jelasin. Misalnya kayak ada contoh, misalnya lo tahu nggak sih ini ada orang yang kayak begini gitu, yang ngerjain, yang jadi heroes and legend dalam suatu perusahaan kayak gitu, yang kemudian dia bikin dengan menerapkan konsep multiplier dia jadi bisa lebih efektif saat bekerja kayak gini, dia lebih bisa jadi team lead yang baik kayak gitu lah. Kita harus berikan juga contoh-contoh heroes and legend yang pas. Rituals and norms gitu. Nah ini sebenarnya gue juga udah pernah bahas ya. Jadi di episode sebelumnya itu gue udah pernah bahas yang namanya chore. Chore adalah kalau di Jepang itu sebutannya adalah morning assembly. Di mana di morning assembly ini itu biasanya ada set of principle, belief atau ya norma-norma yang biasanya dipegang sama perusahaan untuk supaya perusahaan itu bisa jadi lebih bagus gitu. Ibaratnya gimana caranya supaya perusahaan itu bisa inilah prinsip-prinsip atau norma-norma apa aja yang perusahaan itu pegang gitu. Misalnya kalau di kantor gua gitu, kalau pagi biasanya kita sebelum kerja gitu biasanya kita ada prinsip, dengerin prinsipal gitu. Oh ini prinsip perusahaan ini kita harus berinovasi, kita harus begini, kita harus membantu ini, kita harus membantu, pekerjaan kita adalah membantu ini gitu. Nah, habis itu nanti akhirnya endingnya doa, baru habis itu kita bisa kerja gitu. Itu ya kalau misalnya di perusahaan Jepang ya, ada namanya chore gitu ya, atau morning assembly. Nah ini juga bisa dilakukan gitu untuk bisa mengembody gitu kan, tadi chore-nya itu bisa diinjek sama yang namanya ini ya multipliers ya, bisa disuntik sama multiplier sehingga orang-orang dalam perusahaan itu akan leadersnya pun akan menjadi seorang multipliers yang efektif dalam suatu perusahaan kayak gitu sih. Jadi itulah ya yang dimaksud dengan
konsep multipliers, di mana ya menurut gua sih pribadi ya, dengan cara kita mempelajari konsep multipliers ini ya buat kedepannya secara profesional, apalagi kalau misalnya kita mau nge-lead suatu tim, itu akan bisa jadi lebih efektif timnya dan efisien, juga akan produktivitasnya meningkat gitu. Caranya adalah dengan cara menerapkan konsep-konsep multiplier ini, apalagi buat para bapak-bapak nih kan, yang mungkin jadi ini nggak cuma buat profesional doang ya, apalagi buat bapak-bapak mau ngedidik anak, mau ngedidik menjadi pemimpin sebuah keluarga. Kalau pemimpinnya itu bentukannya diminisher, ya kasihan gitu kan, keluarganya jadi tertekan. Tapi kalau pemimpinnya seorang multiplier, mau dengerin, mau ini gitu. Kalau gua sih ya, gua sangat kalau menurut gue sangat beruntung dan sangat happy gitu hidup gue kalau gue bisa ketemu tipikal pemimpin yang sangat multiplier gitu ya. Jadi dengan cara kayak begitu gue bisa jadi lebih berkembang sebagai individu dibandingin sama ketemu sama yang diminisher. Gue kalau ketemu diminisher, waduh kasihan banget itu orangnya ya kan, nanti dia nggak bisa berkembang segala macam gitu. Jadi gue sangat happy sampai saat ini gue masih bekerja di tempat yang orang-orangnya sangat multiplier gitu. Jadi gue nggak cuman gue bekerja doang, tapi gue juga belajar banyak dari leader gue segala macam. Terus gue juga belajar banyak ya, gue sekarang nge-lead gitu, gue juga belajar banyak dari tim gue segala macam. Kita punya open culture yang sangat bagus di kantor gue yang sekarang itu, jadi sangat enak gitu ya. Jadi mungkin itu aja teman-teman, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi batu loncatan juga untuk teman-teman untuk bisa jadi bahan diskusi untuk gimana sih caranya untuk bisa jadi seorang effective leader yang pas tuh kayak gimana, kayak gitu-gitu ya. Bisa dipelajarin konsep ini. Oke semua teman-teman, thank you udah nonton. Jangan lupa untuk bantu share, like, sama komen. Di situ ada website gue, jagausudoro.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat situ ya. Oke, thank you semua yang udah nonton. Sip, bye.